Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam dari Pastori 4 Jemaat Koinonia. Saya menyapa umat Tuhan sekalian dengan damai sejahtera Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang akan dapat saya bacakan dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-29. Beginilah bunyi firman Allah. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Di dunia yang sudah makin maju dan modern ini, ada kecenderungan banyak orang untuk tidak lagi mau sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Allah. Orang tidak sungguh-sungguh lagi menjadikan kitab suci sebagai panduan hidup. Karena itu kitab suci dibiarkan terletak di dalam lemari, di buffet atau di atas meja, tanpa tersentuh oleh tangan-tangan dan hati yang merindukannya untuk membaca dan merenungkannya selalu di dalam hidupnya. Padahal ketika seseorang sudah menjalani kehidupan rumah tangga, pada saat mereka diberkati di gereja, itu majelis jemaat dapat memberikan kitab suci, Alkitab yang dilengkapi dengan kidung jemaat, diserahkannya kepada pasangan, kepada rumah tangga yang baru, dengan pesan supaya mereka bisa dapat menghidupkan mezbah keluarga mereka melalui puji-pujian, penyembahan, pembacaan kitab suci dan perenungannya di dalam hidup mereka. Karena itu kita tentu berharap bahwa kitab suci yang diterima pada saat sebuah pernikahan berlangsung di gereja itu tidak hanya dipandang sebagai hadiah dari gereja, kemudian disimpan secara utuh dan rapi dan tidak dapat tersentuh oleh tangan-tangan dan hati yang begitu merindukannya. Ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan umat percaya. Kita harus ingat bahwa betapa penting kita selalu membaca kitab suci dan merenungkannya di dalam kehidupan kita.
Kalau kita belajar di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan tegas diingatkan kepada kita bahwa dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kalau demikian, maka membaca kitab suci dan merenungkannya setiap saat itu akan dapat menolong setiap orang untuk bisa dapat mengontrol kehidupannya setiap saat. Sehingga orang tidak bertindak gegabah, orang tidak bertindak sembrono, orang tidak berkeputusan dengan tidak bertanggung jawab. Tapi dengan belajar kitab suci, dia tahu persis apa sesungguhnya yang bisa dapat dia lakukan di dalam hidupnya. Sekali lagi ingat Mazmur 119 ayat yang ke-9 tadi, bahwa seseorang bisa dapat mempertahankan kelakuannya tetap bersih kalau dia menjadikan firman Allah itu menjadi panduan hidupnya, menjadi sesuatu yang mengontrol kehidupannya setiap saat. Atau juga kalau kita belajar di dalam Mazmur 105 ayat yang ke 115 ayat yang ke 105, di sana dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan suluh pada jalanku. Kalau demikian, kebenaran firman Allah itu menjadi panduan hidup bagi kita. Dia bisa dapat menolong kita untuk kita bisa berkeputusan, kita bisa berkelakuan, berperilaku dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian kitab suci yang kita baca tadi dalam Injil Lukas pasal 16 ayatnya yang ke-29 itu telah mengingatkan kepada kita. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Perkataan Abraham ini ditujukan kepada orang kaya yang telah mengalami kematian dan mengalami sengsara setelah mengalami kematian tersebut. Dan di dalam penderitaan itu dia baru sadar bahwa perlu ada usaha untuk bisa memberi pertolongan bagi keluarganya. Kalau kita baca di bagian kitab suci itu dengan jelas bahwa masih ada 5 orang saudaranya yang masih hidup di bumi. Mereka harus ditolong, dibantu, supaya kalau mereka mengalami kematian, mereka tidak mengalami penderitaan sebagaimana yang dialami oleh orang kaya itu. Lalu dia meminta kepada Abraham supaya menyuruh Lazarus yang telah meninggal itu berjumpa dengan mereka dan mengingatkan mereka supaya mereka bisa sadar dalam hidup mereka. Tetapi di sini Abraham menunjuk pada apa yang sudah ada, menunjuk pada pemberitaan para nabi, ya, menunjuk pada kitab suci, menunjuk pada firman Allah yang diberitakan selagi seseorang itu masih hidup di dalam dunia ini. Abraham ternyata berpesan supaya baiklah orang-orang yang masih hidup punya kesediaan untuk mendengar kebenaran firman Allah, karena itu berdampak keselamatan. Itu berdampak setelah setiap orang itu mengalami kematian di dalam hidupnya.
Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, malam ini melalui kebenaran firman Allah ini, saya mengingatkan kepada umat Tuhan sekalian, setialah membaca kitab suci dan merenungkannya setiap saat. Setialah mendengarkan setiap pemberitaan firman Allah, baik di ibadah-ibadah di mesbah keluarga, di ibadah-ibadah rumah tangga, di ibadah-ibadah syukur, di ibadah-ibadah persekutuan doa, di ibadah utama di gereja, di kebaktian utama, atau juga warta keselamatan yang disampaikan melalui media online. Sebaiknya kita setia untuk mengikuti dan mendengarkan pemberitaan firman Allah. Karena bagian kitab suci yang kita belajar pada malam ini, pada Injil Lukas 16 ayat yang ke-29 tadi, menunjuk pada setiap warta keselamatan yang diperdengarkan kepada setiap kita yang masih hidup di tengah-tengah dunia ini, bahwa itu menjadi penting untuk kehidupan kita di bumi ini maupun kehidupan kita setelah kita mengalami kematian di dalam kekekalan. Karena itu jangan lengah. Jangan membiarkan hari-hari hidup kita berlalu begitu saja tanpa membaca kitab suci dan merenungkannya dalam hidup kita. Jangan kita membiarkan hari-hari kita itu berlalu begitu saja tanpa kita mendengarkan warta keselamatan yang terus diberitakan kepada kita dalam setiap kesempatan. Hendaknya kita memanfaatkan waktu yang ada untuk benar-benar dengar pemberitaan firman. Dan ingat, tidak boleh kita hanya dengar saja, tetapi sekaligus menyimpan itu dalam kehidupan kita dan melakukannya setiap saat, selagi Tuhan izinkan kehidupan ini menjadi bagian bagi kita. Ini penting, ya, mendengarkan pemberitaan firman Allah, warta keselamatan, membaca kitab suci, membaca firman Allah dan merenungkan setiap saat. Itu sangat penting untuk kelanjutan hidup kita di bumi ini dan juga kelanjutan hidup kita di dalam sorga rumah Bapa. Ingatlah, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu mari kita setia dengar firman-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang terus melawat kehidupan kami. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan sakit dalam hidup mereka. Baik itu mereka yang sedang mengalami sakit penyakit di rumah tangga mereka, ataupun mereka yang sedang mengalami sakit penyakit yang sedang opname di rumah sakit, baik rumah sakit di Kota Kupang ini maupun di Surabaya, di Bandung, di Jakarta, di Denpasar, atau di mana saja rumah sakit berada di mana umat-Mu sedang menjerit dan meminta pertolongan. Ya Bapa, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas umat-Mu yang sedang menjerit. Dan kalau Bapa berkenan, biarlah oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu yang telah tercurah di atas bukit Golgota itu, tercurah ke atas kehidupan mereka, dan mereka boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Juga umat-Mu yang merasa sakit karena berbagai peristiwa yang melanda hidup mereka. Ya Bapa, tiliklah umat-Mu dan jawablah mereka seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah umat-Mu dapat dipulihkan dalam kasih karunia-Mu. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang tengah mengalami kesulitan dalam kehidupan ekonomi keluarga mereka. Ya Bapa, bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu memberkati umat-Mu dalam setiap usaha dan pekerjaan mereka. Baik itu mereka yang berjuang dalam dunia kuliner, mereka yang berusaha dan sedang bekerja di kantor-kantor, di kantor-instansi pemerintah maupun di kantor-kantor swasta,
atau juga berbagai-bagai pergumulan dan usaha lainnya. Juga mereka yang sedang berjuang mencari berkat-Mu untuk mendapatkannya melalui nelayan di laut. Ya Bapa, bantulah umat-Mu, bukalah pintu berkat-Mu, dan berikan bagian yang menjadi bagian bagi umat-Mu, sehingga melalui usaha dan pekerjaan itu berkat-Mu mengalir memberkati umat-Mu. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami dengan segala keadaannya. Tuhan Yesus, tolong selamatkan pemerintah kami, selamatkan rakyat kami, selamatkan kami sebagai umat-Mu di rumah bersama Indonesia ini. Biarlah kami adalah pribadi-pribadi yang saling menghormati pemerintah kami, menghormati sama kami umat manusia di rumah bersama Indonesia ini. Juga hamba berdoa untuk seluruh warga gereja khususnya. Tuhan Yesus, tolong bantu mereka semua. Mulai dari anak-anak kecil sampai para orang tua yang sudah putih rambut. Ya Bapa, berilah urapan khusus kepada umat-Mu. Biarlah di dalam urapan Tuhan itu kemuliaan-Mu menyelimuti umat-Mu, sehingga mereka benar-benar hidup di dalam kehendak-Mu dan menikmati berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.